kembali lagi di channel YouTube JL Santapan Rohani. Pada video kali ini saya akan membahas satu tema, kesombongan awal dari kehancuran. Tonton terus sampai selesai video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbarunya. Pertanyaannya adalah, apa sikap orang yang sombong? Sikap orang yang sombong yang pertama adalah tidak mengakui Tuhan dan pertolongannya. Dalam kitab Daniel pasal 5 ayat 21 sampai ayat 23. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belsazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat dan mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Raja Belsazar tidak mengakui Tuhan Israel yang telah menghalau Raja Nebukadnezar, yang telah merendahkan Raja Nebukadnezar ketika Raja Nebukadnezar meninggikan diri. Oleh karena itu, ketika dia mengadakan satu perjamuan yang besar, dia memerintahkan kepada para pembesarnya untuk mengambil perkakas dari bait Allah yang dari emas dan dari perak, dan mereka minum anggur dari perkakas itu. Dan setelah mereka minum anggur ketika dalam kemabukan, mereka memuji dewa mereka dari emas dan dari perak. Oleh karena itu, di sini Daniel kembali menjelaskan dan menegaskan kepada Raja Belsazar bahwa sebenarnya dia sudah tahu apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Israel kepada orang tuanya, Raja Nebukadnezar. Tapi dia masih melakukan hal itu karena apa? Karena dia tidak mengakui Tuhan. Kalau kita ingin jalan kita lurus, kalau kita ingin Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kita, mari kita menjadi orang yang sadar bahwa apapun yang kita lakukan semuanya adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, melainkan semua karena anugerah Tuhan. Kita harus sering mengatakan dan mengingatkan kepada diri kita bahwa kita sampai hari ini masih bisa hidup, masih bisa bangun pagi, masih bisa melakukan setiap pekerjaan, semua karena Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa biarlah kita terus menjadi orang yang mengakui Tuhan dan pertolongannya, supaya kita tidak jatuh dalam kesombongan dan tidak mengalami satu kehancuran. Sikap orang sombong yang kedua adalah melupakan kebaikan Tuhan. Kita belajar dari ayat 18 sampai dengan ayat 20. Ya Tuanku Raja, Allah yang maha tinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran dan kemuliaan dan keluhuran kepada Raja Nebukadnezar, ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepada tuanku itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnyalah siapa yang dikehendakinya,
dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang direndahkannya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga terlaku angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Raja Belsasar lupa terhadap apa yang telah dilakukan kepada ayahnya oleh Tuhan Israel. Ketika dia diberikan kekuasaan, ketika Raja Nebukadnezar diberikan suatu keluhuran untuk memerintah, sehingga segala bangsa takut kepada dia. Dia menjadi tinggi hati, dan kemudian Tuhan menjatuhkan dia, sehingga dia benar-benar menjadi seperti binatang, makan rumput seperti lembu, dan dibasahi oleh embun selama 7 masa. Tapi ketika dia mengakui Tuhan, maka Tuhan kembali memberikan kuasa kepada dia, sehingga dia kembali dimasyurkan karena dia menguasai segala bangsa pada waktu itu. Itulah yang dilupakan oleh Raja Belsasar, anak Nebukadnezar. Dia melupakan setiap kebaikan Tuhan kepada ayahnya. Dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, di sini kita belajar bahwa jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupa bahwa dari mana Tuhan memberikan kepada kita segala pekerjaan, tahta, kekuasaan, semua yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan dilupakan. Banyak orang terlalu percaya bahwa setiap apa yang mereka miliki semuanya adalah kekuatan mereka. Apa yang mereka dapati adalah kehebatan mereka. Oleh karena itu, kita kalau tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan pertolongan Tuhan, kalau bukan pengorbanan Yesus menebus setiap dosa-dosa kita, kita ini adalah sampah. Oleh karena itu, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan, supaya kita tidak jatuh dalam kesombongan dan mengalami kehancuran. Sikap orang sombong yang ketiga adalah tidak menghormati Tuhan dan tidak menghormati orang lain. Kita baca dari kitab Daniel pasal 5 ayat 1-4. Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsasar memerintahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Raja Belsasar, dia tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dia memerintahkan kepada para pembesarnya untuk mengambil perkakas emas dan perak dari bait suci di Yerusalem. Kemudian dia mengadakan suatu perjamuan yang begitu besar. Dikumpulkannya para pembesar, ada 1.000 para pembesar. Mereka minum sampai mabuk, dan ketika dalam kemabukannya, maka mereka memuji-muji dewa mereka dari emas dan perak. Daniel pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar,
dia dipakai oleh Raja Nebukadnezar menduduki satu jabatan yang tinggi. Tetapi ketika Raja Belzazar menggantikan orang tuanya, Raja Nebukadnezar, maka Daniel tidak dianggap lagi oleh dia. Sehingga ketika mereka sedang memuji Tuhan, maka ada tangan yang begitu besar yang Tuhan suruh untuk menuliskan berapa tulisan yang ada di dinding. Sehingga ketika dia tidak bisa memberikan pengertian, dia memanggil semua ahli nujum, para ahli sihir, tapi mereka tidak mampu menafsirkannya. Kemudian permaisurinya masuk ke kamarnya, memberitahukan kepada dia bahwa ada satu orang Yahudi yang mampu menafsirkannya, yaitu Daniel. Dan Daniel dipanggilnya. Kemudian dalam ayat 16 dia berkata kepada Daniel, "Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu dan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Dia lupa bahwa Daniel dipakai oleh ayahnya untuk membawahi satu kelompok orang-orang yang berhikmat. Dia mengabaikan Daniel dan dia tidak menghormati Daniel. Oleh karena itu, dari sini kita belajar bahwa apapun latar belakang orang-orang di sekitar kita, belajarlah untuk menghormati orang lain. Baik apapun status mereka, status ekonomi mereka, apapun pendidikan mereka, apapun pekerjaan mereka, hargailah semua orang. Baik tua, baik muda, baik miskin, baik kaya. Belajarlah menghormati semua orang. Belajarlah menghargai semua orang. Kita harus belajar respect terhadap semua orang. Orang sombong itu suka merendahkan orang lain atau tidak menghargai orang lain. Dari sini kita belajar bahwa kita harus menjadi orang yang terus menghargai orang lain, supaya kita tidak menjadi sombong dan kita tidak mengalami kehancuran.